Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmitiani, Magister Sains, dan Ibu Edutivia Mardetini, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran ini beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang. Di video ini kami akan memaparkan hasil makalah kami mengenai pendekatan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Salma Salsabila sebagai pemateri yang pertama, beserta dua anggota lainnya yaitu Silma Kurnia Putri sebagai pemateri yang kedua dan Chairun Nisa Nabila sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan materinya. Materi yang pertama mengenai pengertian pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Adapun pengertian pembelajaran menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Suyono dan Haryanto tahun 2017, pendekatan pembelajaran merupakan suatu himpunan asumsi yang paling berhubungan dan terkait dengan sifat pembelajaran. Dan menurut Rahmawati tahun 2011, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Adapun jenis pendekatan pembelajaran, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulasi perkembangan siswa. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery, learning, dan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan, yang kedua merupakan sudut pandang, yang ketiga merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang keempat yaitu jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu adapun tujuan dan fungsi pendekatan pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua itu sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan. Macam-macam pendekatan dibedakan menjadi 11, yaitu yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, yang merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa tersebut membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan siswa tersebut. 3. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya,
Pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ekspositori lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. 4. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. 5. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. 6. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi. 7. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. 8. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Sains, teknologi, masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. 9. Pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui atau masih belum dikuasai. 10. Pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pada aktivitasnya, pendekatan open-ended memiliki misi utama yakni menekankan siswa agar tahu proses jawaban bisa didapat. Dengan pendekatan open-ended, siswa bisa termotivasi untuk meningkatkan kapasitas berpikir mereka dengan jawaban dan penemuan baru. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan daya kreativitas siswa dan mindset dengan cara problem posing secara sinkron. 11. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa dengan aktif membangun sebuah keterampilan, pengetahuan dengan cara observasi, bernalar, bertanya, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Baiklah, demikian paparan materi dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.